Halo teman-teman, ini adalah episode kedua dari podcast gua, podcast pengen deket. Kalau kemarin pengen deket sama Kevin Wiarnanda di episode pertama, udah bisa teman-teman dengerin. Nah di episode kedua kali ini sebenarnya gue pengen silaturahmi doang ke sini, cuman kepikiran pas di jalan kenapa nggak sekalian sama sosok yang satu ini adalah laki bastard menurut gue. He's fucking lucky bastard. Jadi di episode kedua ini gue main ke salah satu apa sih? Oh basah ya. Tuh kan. Maaf ya kalau banyak intermezzo di sini ya. Ini gue main di salah satu kosannya teman gue yang wah ini keren sih, dia dari Jogja. Gue bisa bilang knowledge musiknya keren banget. Abi. Halo Bi. Asap. Gak ada. Ini semua suara yang ada di sini, ini semua akan dimasukin Bi. Jadi gak akan gue edit, oke? Jadi lu ngomong apa siap-siap aja, nanggung resikonya. Apa kabar Bi? Baik. Nih suara gue harus gue gini dulu dong, kan? Kan nanti kalau nggak gue ini nggak kedengeran suara lo, ya? Gimana? Kenalan dikit Bi. Abi siapa? Dari mana? Sekarang di Jakarta, kerjanya di mana? Sudah berapa tahun di Jakarta gitu? Nama saya Abi. Saya tinggal di Jakarta sejak 2 tahun belakangan ini. 2 tahun. Iya. Tapi saya lahir di Jakarta di Priok. Lu serius Priuk? Serius Priok? Oh, gue kira asli Jogja. Kelas 5 SD gue di Jogja. SD Canisius Pugeran. Oh, Selatan banget dah pokoknya. Selatan. Oke. SD di Jogja. Sampai kuliah. Sampai kuliah lulus. Lulus berapa tahun? 4,5. Masa sih? 4 tahun lebih 2 bulan lah. Mana ini cum laude-nya? Enggak bawa? Emang cum laude ya? Cum laude 3,5 tahun bego. Oh iya. Enggak ya. 3,5 sampai 4 tahun. Gue 4 tahun lewat. Oh 4. Oh iya udah lewat dikit berarti. Tapi nggak masalah. Mau lulus berapa lama ya. Yang penting seberapa banyak teman-teman yang bisa dikumpulin selama kuliah, itu bener ya sih? Wah itu kuliah adalah mencari teman-teman sebanyak-banyaknya. Karena ilmunya tidak seberapa bro. Lu dulu kuliah jurusan apa sih Bi? Komunikasi yang terakreditasi C dan lulus jadi terakreditasi A. Selamat sekali saya. Kan lucky bastard. Kenapa gue bilang dia lucky bastard? Soalnya kalau teman-teman lihat ya di belakang dia tuh di sana itu ada Nike Air Force One. Nike Air Force One ada 2. Itu semua katanya dikasih ya. Tuh dikasih loh. Tuh, siapa sih yang mau ngasih lu Nike Air Force One 2 itu tuh siapa? Shout out to my friend Gilang Chandra, owner of yes, Bansan Jakarta, you know Bansan Jakarta, owner is Gilang. Yeah, he's a good man and ya dia baik banget sih bro, parah. Gilang Chandra, lu dirayu apa sama Abi sampai lu mau ngasih 2 sepatu? Emang lu kenal sama Gilang? Gue taunya Gilang Chandra di Jogja sih. Tai. Beda ya. Terus dia punya Air Jordan, itu edisi apa? Coba ambil dong. Itu bukan Jordan ya? Nike Dunk. Oh itu Dunk. Itu lu dapet, nah coba tunjukin dong. Nah, ojo iya Dunk ding. Nah, nih Dunk ya. Ini lu dapat dengan harga berapa Bi waktu itu Bi? 500.000. He's fucking bastard. 500.000 bro. Terus Harman Kardon di sini ya. Yang kita tidak disponsori oleh Harman Kardon, dia dapat dengan harga 800.000. 800.000, emang fucking bastard emang dia nih. Terus ada TV di sini, gak usah disebutin dari mana asalnya ya, biar nanti cerita sendiri aja di Instagram story-nya dia sendiri. Oke. Terus Bi, selama lu perpindahan dari Jogja ke Jakarta, ya kan lu di Jogja berarti berapa tahun? Di Jogja. Apa ya, dari kelas 5 sampai lulus kuliah. Berarti udah kayak 20 tahunan lebih kan? Ya, 20 tahunan lebih di Jogja, terus habis itu lu pindah ke Jakarta. Gimana? Lu merasakan perpindahan itu? Apakah berat atau kayak ya santai-santai aja? Ya, pertama-tama masih kaget aja sih. Maksudnya kayak mencari kosannya yang susah sebenarnya. Dengan harga-harga yang wow.
Jadi akhirnya saya mencoba minjam motor teman dan mencari di gang-gang dan akhirnya menemukannya dengan harga 900.000. 900.000 ya. It means kosan lu yang sekarang ini. Nah ini lu kalau misalnya tadi gue sempat kaget sebenarnya karena pas masuk ke sini, wih gila keren gitu. Pas masuk, wah keren juga gitu. Lewatnya lewat mana dulu jalannya? Komplek-komplek. Lewat komplek-komplek ada rumah artis pokoknya. Ini kita kebanyakan ketawanya anjir. Itu lu bisa lihat di sana juga Bi ya kan. Sampai di sana juga buat teman-teman ya nanti karena ini akan diupload di Instagram gua dan juga channel YouTube gua. Untuk di episode pertama juga bisa ditonton juga ya. Oke. Tadi gue tanya soal perpindahannya gitu ya kan. Perpindahan itu kalau menurut lu kan biasa aja tuh. Paling kayak penyesuaian kulturnya juga kan. Ya kan. Nah, tapi dari penyesuaian kultur itu ngaruh juga nggak akhirnya ke bisa dibilang lifestyle lo kali ya. Mungkin dari cara lo berpakaian atau musik-musik yang lo dengerin itu ngaruh juga nggak? Kalau cara berpakaian musik nggak terlalu sih, karena gue juga baru tahu pas gue kerja di daerah Cipete. Oke. Sebutin aja nggak apa-apa. Di toko kopi Tuku Cipete. Tuku kopi enak. Ternyata ini lingkungannya wangun-wangun dap. Wangun sekali. Ini gue keras-keras ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Lingkungannya wangun dan akhirnya memberikan lu referensi baru dalam musik dan berpakaian gitu ya. Emang musik yang lagi sering lu dengerin akhir-akhir ini tuh dari siapa sih, Bi? Sekarang Kenapa ada iklannya? karena nggak bayar bos. Karena iklan-iklan ini buat bayar para artis-artisnya. Ya baik, boleh. Nah, itu gimana? Mempengaruhi juga nggak musik-musik yang lo dengerin atau musik yang lo lagi dengerin saat akhir-akhir ini apaan? Masih per hip hopan sih. Iya, cuman pengen banget dengerin yang kayak beat-beatnya aja, kayak instrumentalnya aja, kayak balik lagi ke Nujabes, Nuhabes dan kayak Jedila Anjay. Nggak boleh bilang anjir bro. Nggak boleh sensor nanti. Oke. Berarti ada perkembangan juga ya dari musik. Itu aja. Tapi sebelum masa pandemi ini datang gitu, apa kalau juga udah sempat menjajah kan lo udah 2 tahun di sini katanya kan di Jakarta. Berarti udah sempat datang ke beberapa event musik di sini dong ya. Apa lo melihat gimana ada perbedaan nggak dari yang di sini sama yang di Yogyakarta? Wah, Jakarta tuh kacau, Pak. Eventnya rame. Waduh, puyeng, Pak. Banyak event musik apa yang lo datengin emang sebelum pandemi ini? Perhipopan. Hardcore. Pang. Terus perlaguan-laguan band-band luar-luar yang datang kemari ya, alhamdulillah Jakarta banyak mengundang band-band luar ya kan. Dan saya alhamdulillah cukup senang dan banyak rezeki yang melimpah alhamdulillah sampai sekarang, jadi ya dapat kesempatan lah buat nonton-nonton yang nggak pernah ditonton di Jogja. Oke. Dan dari tempat Anda bekerja juga memberikan banyak opportunity gitu ya. Tapi ini kan satu hal yang satu hal yang sulit mungkin untuk beberapa orang ya dari Jogja, dari daerah gitu katakanlah, terus datang ke Jakarta. Dimana terus habis itu lu langsung berusaha untuk mingle dengan lingkungan, terus habis itu lu coba datang ke kayak event-event yang tadi lu datang ini hip hop, hardcore, punk gitu. Awalnya kayak lu datang ke acara-acara itu emang literally sendirian atau lu barengan juga sama temen lu yang ada di sini? Kayak lu nyari-nyari siapa yang suka nih, atau lu nekat aja berangkat aja lah gitu? Sendirian sih, nekat aja sih, soalnya sok kenal sih lebih tepatnya. Gimana caranya Bi? Kan lu bayangin datang acara hip hop, punk, hardcore. Orang punk hardcore kan lagi sibuk menikmati musik kayak yang baru ingat. Kalau kayak hip hopan gitu gue sempet kenal beberapa orang anak-anak Hell House Jogja. Hell House ya. Gue kenal beberapa, ya kenal gara-gara gue main basket sih di Jogja. Iya, nggak sengaja kenal, terus ngobrol-ngobrol bentar soal basket biasanya. Terus pas mereka mungkin ada kesempatan main di Jakarta, nah ya udah gue DM aja terus ngajak ketemu. Ya udah. Jadi agak ya lebih nyaman aja, nggak sendirian banget gitu. Jadi ada teman ngobrol. Kalau yang kayak hardcore punk itu juga ada teman dari Jogja yang kesini namanya Jarza.
yang fotografer sih, dia fotografer band-band gitu ya. Gue diajak nonton gitu, jadi gue bisa kenal sama yang anak-anak yang di Jakarta juga, jadi kayak seru aja gitu, ada kesempatan aja. Ada kesempatan akhirnya karena lu berusaha untuk nekat kenal mereka aja gitu ya, dan juga ada link juga ya pasti di sini ya gitu. Nah, lo melihat gimana nih kalau kan lu udah 2 tahun di sini gitu dan juga udah berusaha untuk kenal dengan orang-orang yang ada di katakanlah di scene hip hop sendiri gitu, terus di scene hardcore punk dan juga di luar itu juga banyak juga orang-orang yang coba lu deketin mungkin gitu kan untuk nyari link juga. Lu bagaimana melihat apa ya gue bilang vibes pertemanan ya, kalau gue bisa bilang vibes pertemanan di sini sama sebelum yang lo alami di Jogja, ada yang beda banget nggak? Kalau di sini sih gimana ya? Kalau di sini gue mencoba menjadi diri sendiri aja sih sebenarnya. Susah ya kalau kalau kayak gue peres-peresin aja, jadi gue jadi kayak sosok baik di depan dia gitu tuh, kayak gitu bukannya banyak dilakuin juga ya? Enggak juga sih. Jadi kalau di sini tuh gue kayak ada rapper-rapper atau apa yang gue pernah dengerin lagunya, ya jatuhnya gue ngefans. Oke, ngefans. Ya. Waktu dulu kan kita udah pernah ngobrol nih, ya kan. Dikasih tau boleh, Ya dulu jadi kayak ngefans sama rapper-rapper ini, ya gue sok kenal, bukan sok kenal sih, lebih ke appreciate mereka buat karya-karya karena gue dengerin juga, suka, dan kebetulan mereka juga humble orangnya. Nggak seperti yang dibayangkan orang-orang, artis-artis itu kan rata-rata kayak sombong-sombong atau gimana, takutnya begitu. Ternyata mereka baik semua, bro. Parah, baiknya sumpah, jujur gua nggak nyangka sih bisa baik-baik sebaik itu gitu. Kayak kenal sama orang yang baru kenal gitu bisa sebaik itu, gua nggak nyangka sih. Ini jujur kan tapi bener ngomong. kayak kayak reviewnya selebgram ya, jujur. Kontol banget. Kenapa kok kontol banget kan? Emang apa yang salah dengan review selebgram? Ada selebgram is my influence bang. Apa sih, ngomong apa sih? Ngomong aja nggak benar. Tapi kan akhirnya, nah kalau kita ngomongin soal apa namanya, soal fenomena si selebgram ini sendiri ya kan, ini kan lu pindah ke sini akhirnya kan lu menemukan banyak banget selebgram yang dari followersnya masih 15.000 ya kan, sampai lu nemu seseorang yang ini siapa sih tapi kok followernya 600.000 gitu ya kan. Gimana lu melihat fenomena ini, Abi? Ya itu, sosial media memudahkan semuanya emang, tapi ya kalau ini omongan internal gue sama teman-teman gue ya. Ini personal opinion Abi, jadi kalau lu nggak setuju juga boleh. Ini personal opinion ya. Jadi kalau ini omongan gue aja sama temen gue, kalau lu terlahir cantik menurut orang Indonesia ya, cantik menurut orang Indonesia, Standar masyarakat. Standar masyarakat, cantik gantengnya standarnya gitu. Masalah lu 70% dunia itu hilang, bro. Ini kayak omongan gue sama teman gue juga loh. Kayak lu kalau ganteng, kalau cantik, masalah lu 70% tuh hilang gitu. Nanti tinggal sisanya ya gampang ngikutin lah gitu. Kenapa? Tapi akhirnya lu bisa menyimpulkan di seperti itu, Bi. Ya seperti itu realitanya di Indonesia, men, anjing. Pokoknya orang-orang begini kalahnya sama orang-orang yang punya karyanya keren-keren dah pokoknya. Kerennya keren sekalian. Keren sekalian deh. Pernah ketemu berinteraksi dengan mereka ini. Mereka yang mana nih? Ya, yang tadi yang followernya banyak, terus yang 70% masalah hidupnya kalau cakep. Pernah sih, cuman say hi doang orang-orangnya, karena emang mungkin buat cuan aja sih hidupnya, emang bagus. Abi, ini personal opinion ya. Personal opinion Abi. Tapi gue juga merasakan seperti itu sebenarnya, mungkin karena emang pekerjaan mereka mengharuskan untuk trying to be humble to everyone gitu ya. Jadinya kita yang melihat, yang pengen kenal deket justru kayak ngeliatnya ini asli apa enggak nih orangnya begini nih. Ini orangnya aslinya nih kayak gini nih, humble nggak nih aslinya nih. Kan anjing, nggak tahu nih kita nih. Mending ya udahlah hehehe aja dah. Jadinya tuh kalau mau ngobrol tuh kayak ya udah ntar aja, malah jadinya jauh terus akhirnya malah nggak ada koneksi sama sekali sama dia gitu ya. Tapi emang karena entah kayak gue bilang tadi ngefans atau emang pengen temenan biasa aja, yang penting ya say hi atau gimana. Cuman takutnya kan kalau kitanya sok kenal banget ntar dikiranya kita yang mau panjat kan.
Itu loh yang gua agak kurang demen ya. Maksud gua kayak gini, kayak misalnya kita nih kayak lu misalnya lu ngefans sama rapper-rapper di Jakarta sini, misalnya lu ada ngefans sama siapa, terus lu kayak kayak apa namanya mencoba untuk dekat dengan mereka karena lu apresiasi karya mereka. Cuman beberapa orang yang lihat kayak anjing lu panjat amat sih begitu. Lu trying so hard banget untuk bisa kenal sama dia gitu ya. Padahal niat kita nggak kayak gitu ya, Bia. Sih, emang orang-orang yang baik-baik semua. Humble-humble semua. Tapi ada nggak sih maksud gua pernah lu dengar omongan kayak anjing Abi so kenal banget lu, so deket banget lu sama ini gitu. Pasti ada nggak sih? Pasti ada nggak sih? Ada sih. Nggak ada. Berarti lo halus ya. Lebih bodoh amat sih kali ya. Lebih bodoh amat aja. Bodoh amat tuh diperlukan nggak sih untuk hidup di kota ini? Sangat bro. Sama pokoknya kalau di Jakarta, lu kalau digas orang gas balik, pokoknya kalau nggak digas, wah Harus ya. ciut bro. Nah, masalahnya gue juga kan dulu di Jogja. Gue di Jogja, Abi di Jogja gitu. Gue di Jogja tuh selalu menemukan peace gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya orang-orang dulu bilang di lampu merah di Jakarta gitu ya. Kalau misalnya udah ijo baru mau ijo itu aja udah banyak yang klakson. Di Jogja tuh enggak kayak di Jogja itu kalau di Jakarta tuh 5 detik lampu merah udah diklakson ya kan. Di Jogja itu 5 detik santai, bahkan udah ijo pun kalau kita belum maju itu santai gitu loh. Paling beberapa yang klakson ya orang bukan orang Jogja. Ya kalau di Jakarta pokoknya siap berani gas-gasan aja. Cuman kalau bisa sabar ya lebih bagus. Iya, kalau kuat sabarnya lebih kuat daripada emosinya bagus. Salut deh, salut. Salut ya. Tapi lu emang sabar ya menghadapi segala situasi yang lebih keras di sini, Bi. Maksud gua kayak lingkungan di sini kan kita bisa bilang juga lebih keras gitu ya. Lingkungan di jalannya juga lebih keras karena gua pernah ngalamin satu hal yang tidak menyenangkan di jalan gitu. Kayak gue melihat gue pernah lagi jalan di daerah Patung Pizza situ. Patung Pizza tau nggak? Blok M, yang arah ke situ, Nah, itu gue sempat salah ngambil jalan, terus gue ditilang. Pasti. Nih gue nggak apa-apa kali ya. Kayak gue pengalaman gue dulu pas gue tinggal sebelum di Jakarta, itu kalau misalnya ditilang ya udah ditilang dimasukin pos polisi akan terang-terang aja gitu, akan bercahaya gitu, nggak dimatiin lampunya. Tapi kok waktu gue di situ lampunya dimatiin gitu, lampu di dalam posnya. Keras sekali ya, ya makanya ini saya tidak bilang semua polisi seperti itu. Cuman waktu itu saya menemukannya seperti itu. Tidak, polisi itu nggak semuanya jahat. Nggak semuanya jahat. Tapi emang korup aja ininya, apa namanya, sistem korup aja. Polisinya orangnya nggak jahat-jahat, cuman sistemnya aja yang salah mungkin. Ini opini doang. Nggak, yang tadi gue nggak ikutan. tapi gue setuju. Maksud gue emang di semua institusi kalau gerugi kayak gitu deh. Maksud gue nggak semua polisi seperti itu. Tidak semua institusi berlaku seperti itu. Tapi ada oknum-oknumnya gitu. Yang kita harap sih nggak menyebar di mana-mana gitu. Nggak tambah banyak oknumnya karena emang tugasnya institusi itu ya kan. Itu kan memang harus mengayomi dan melindungi masyarakat. Betul Abi? Betul. Harusnya begitu. Cuman ya udah korup sih. Nggak, Anda kenapa sih? Kok agak-agak sensitif nih kenapa? Enggak sensitif. Cuman ngecengin aja. Ada mau bilang sesuatu nggak sama Bapak institusi keamanan kita di Indonesia? Nggak ada, terusin aja bos. Gitu. Bilangnya ke sana dong. Terusin aja, nggak apa-apa. Biar belajar, sama-sama belajar aja kita ya kan ya. Besok kalau Sando ada yang ngetok kan. Bakso nih di depan, nggak enak nih baksonya nih. Kalau masak nasi goreng nasinya nggak tumpah. Iya, anjing apaan tuh bangsat. Biasanya kan tukang nasi goreng beneran kan nasinya suka tumpah-tumpah gitu. Ini kok nasi gorengnya rapi gitu. Wow, bahaya. Udah sampai situ aja. Oke. Kita move on aja ke topik yang lain ya. Kalau kita ngeliat di sini nih Abi lagi nyetel. Ini dokumenternya Beastie Boys ya. Dokumenter Beastie Boys dan ini ada ini lagu siapa sih? Wu-Tang Clan. Lagu Wu-Tang Clan. Itu emang segitu meaningfulnya hip hop buat lo ya, Bi ya?
Gue suka hip hop gara-gara gue basket sebenarnya, basicnya udah. Gara-gara gue main basket doang sih udah. Dari basket akhirnya ngikut kultur si hip hopnya tuh lu dengerin juga gitu. Tapi kalau lu dengerin musik lain lu dengerin juga kan? Dengerin banget. Kalau lagi bosen ya udah dengerin yang lagu yang lain. Tapi kalau jujur nih, kalau gue nggak tahu kenapa, gue di lingkungan gue teman-teman gue dengerin dangdut nih. Tapi gue berusaha untuk mencoba masuk ke dangdut ini, tapi nggak bisa gitu. Tapi apal, maksudnya kadang nge-stuck in my head aja lirik-liriknya gitu. Apa? Lagu dangdut yang stuck di kepala lu sampai saat ini? Mungkin gara-gara TikTok kali ya, yang lu tahu nggak yang nungguin ya? Nungguin ya. Seperti mati lampu apa nggak? Tahu, gue itu tahu. Cuman itu aduh, nggak mau ngecengin lagu sih. Cuman ya itu karya-karya mereka hebat lah, semuanya bisa berkarya. Karena gue nggak punya karya sama sekali soal musik, jadi gue nggak mau ngecengin deh, takut salah ngomong. Itu karya ya, pokoknya tetap karya. Tapi coba dong lo boleh kasih tau ke teman-teman gitu referensi musisi hip hop lokal yang masih fresh, yang lu lu minta banget teman-teman di sini buat dengerin siapa aja. Kasih dong. Banyak banget nih. Lu harus dengerin Lace. Lirik bahasa Indonesianya kacau, Pak. Lirik-liriknya kacau, gue akuin parah. Yako rapper cewek lama. Pokoknya keren tuh juga. Terus cowok Metermos namanya, Fadil. Itu pinter banget lirik-liriknya, jago deh pokoknya, dari hati banget dia kalau buat lirik. Terus gue suka hip hop tuh karena juga dari Jogja juga sih, Hell House tentunya ya. Hell House, orang-orang Hell House kayak Bang Donero, Mario, ya Mas Lakos. Aduh, kacau. Beatnya stabil banget ya. Kacau. Terus sama Papi Gere. Yes. Terus kalau di Jakarta ada grup hip hop banyak sih di Jakarta ternyata. Salah satunya yang lu rekomendasiin ke gue Envy ya. Envy menurut gue oke sih. Dia bukan cuman emang bagus, dan kalau dibilang orang-orang kayak Brockhampton-nya gitu. Cuman tetap kayak punya karakter sendiri sih Envy sebenarnya, yang kalau gue dengerin ya. Nggak Brockhampton banget. Gue malah nggak dengerin Brockhampton, sumpah. Nggak. Tapi obrolan kayak gini tuh sering muncul loh. Maksud gue, pernah gak sih lu denger dari temen lo rapper atau musisi gitu, mereka tuh, gue pernah denger mereka tuh gak senang kayak mereka bikin karya tapi mereka tuh dibilang, gila lu kayak Brockhampton-nya Indonesia ya gitu. Nah, pernah gak sih lu kayak denger selentingan kayak gitu, kayak ngapain sih lu harus nyamain gue sama mereka, kayak gue kan punya karya, punya karakter sendiri gitu. Pernah gak sih? Jarang sih gue ngobrol kayak gitu. Cuman kemarin gue sengaja lagi ngeliat live-nya Envy di Instagram. Terus ada komen di bawahnya, kalian nggak capek apa ngikutin Brockhampton bla bla bla. Terus mereka jawab, ya enggak lah, santai aja, digituin. Ya udah, gue juga ngedengernya ya enjoy aja sih. Kayaknya mereka kayaknya bodo amat juga sih, keren kok. Ya mereka juga karakternya tuh bagus-bagus, dan lu harus dengerin banget referensinya dari Abi tadi, Lace, Envy, dan semuanya tadi yang udah di-share. Lu bisa ulangin lagi ke belakang tadi kalau lu mau minta referensinya lagi ya. Oke. Tapi kalau banyak lo ini. Lagi apa? Nanti lu kenapa nggak mau bikin session sendiri sih kayak di sosial media lu nggak sih? Alah, nggak pede kayak gini, nggak pede itu sulit ya, udah biarin aja. Tapi lu di sini basketan juga dong pasti ya dong? Basket di Jogja sama di Jakarta tuh beda menurut gua, tergantung sih. Soal trash talk, soal keras mainnya, soal beneran mainnya tuh beda. Kalau udah kulturnya emang beda. Jakarta emang begini dari dulu yang gue lihat emang. Jadi mental mereka tuh jadi emang parah. Yang gua rasain ya. Ini dari gue. Kalau di Jogja ya seru-seruan aja, serius juga. Cuman nggak sekeras di sini, bercanda tapi tetap keras, dan emang kayak bacot-bacotan, Pak. Serius bacot-bacotan? Bacot-bacotan gimana maksudnya? Ya anjing-anjingan, ngentot bangsat-bangsatan di lapangan, tapi kalau dari luar lapangan ya udah biasa aja gitu. Tapi itu tetap jadi satu media buat lo yang penting banget untuk lo bisa mengenal teman-teman di scene hip hop juga di sini ya? Nggak hip hop sih, tetap basket. Jadi kayak yang gue bilang, kayak sebenarnya kalau di Indonesia
basket nggak terlalu apa ya, bukan nggak terlalu sih, nggak seperti di Amerika lah ya. Basket kental banget sama hip hopnya gitu. Kalau di sini sih gue kenal sama pemain-pemain basketnya nggak, jarang sih gue ngebahas soal musik juga gitu. Jadi emang kalau misalnya udah main ngobrol santai aja gitu ya. Nggak pernah, nggak ada sangkut pautnya sama hip hop sih kalau yang di Jakarta atau di mana, jarang. Siapa yang udah pernah lo udah pernah main sama siapa aja nih di Jakarta nih? Teman-teman rapper juga mungkin, ada musisi yang pernah lo ajak main bareng? Kayaknya gue waktu itu lihat salah satu video lo pernah main sama salah satu pemain basket dari luar gitu ya. Yang lo main challenge gitu. Itu jatuh saya Pak di ankle breaker Pak. Lu main sama siapa waktu itu? Pat The Rock itu legend sih, legend streetball di Amrik sih. Nah, itu kejadiannya gimana akhirnya lu bisa one to one sama dia tuh? Ya gue kan kenal sama yang punya apa sih namanya, kayak yang ngadain LA Streetball ini, namanya Boski. Nah dia juga yang megang grup basket namanya Glorious di Jakarta. Nah kebetulan LA Streetball waktu itu ada sparring tanding antara Glorious versus LA Streetball All Star-nya timnya. Nah di situ pelatihnya streetball itu Pat The Rock dari Amerika itu salah satunya. Nah dia itu legend streetball Pak di Amerika, jago parah. Nah gue mencoba untuk memberanikan diri untuk ngelawan dia, ya iseng lah, siapa tahu gue agak masih jago. Tapi yang terjadi adalah saya dipermalukan dengan ankle breaker, bola masuk ke kolong dan saya terjatuh sangat-sangat memalukan dan masuk House of Highlights. Lu bisa cek di Instagram House of Highlights, followersnya berapa banyak itu yang lihat artis-artis hip hop di Amerika, pemain-pemain basket di Amerika ngelihat kali itu video gua jatuh. At least lu dapet notice dari mereka kan. Yang dapat notice lebih ke lapangannya sih. Wih, lapangan YPK terkenal. Lapangan YPK worldwide sama Pat The Rock-nya ya. Yes. Guanya mah jadi sampah. Tapi gue ini sih, gue harus mengakui gue salut sama caranya Abi kayak penyesuaian di sini gitu. Terus akhirnya bisa kenal sama beberapa nama kayak tadi Metermos, terus Ibu Yako juga ya kan. Terus ada Adrian Khalif, shout out to Adrian Khalif juga ya. Gue pernah lihat juga lu sering basketan sama dia gitu. Jadi maksud gue kayak lu kalau misalnya emang mau temenan, pure temenan gitu, bukan sekedar pansos doang, you will get it man gitu. Kayak ya udah pure untuk lu temenan aja, nyari link aja, bener gak sih Bi? Kayak jangan mencoba untuk pengen kenal, pengen di follow gitu ya, atau pengen sering bisa mentionan di sosial media gitu. Tapi emang kalau udah di mention dan di follow, emang mau apa sih gitu kan? Pamerin. Nih gue di follow nih, nih. Kayak gitu ya, boleh sih lu pamer karena bangga. Ya wajar nih. Kalau misalkan gue ngefans sama orang, gue terus di follow back sama dia, ya gue bangga, gue bisa update juga mungkin. Gitu loh, cuman nggak apa-apa, cuman kalau itu bonus, cuman jangan minta-minta. Kayak Kak semangatin aku dong gitu, ngapain semangatin gitu. Dia juga butuh semangatin diri sendiri anjing. Oke, kamu canda. Tapi kalau mau serius juga nggak apa-apa. Coba Bi, terakhir Bi, ini kan masa-masa si PSBB ini, pandemi ini ya kan, ini nggak kelar-kelar di Jakarta ya kan. Ini bahkan sampai video ini diupload ya, ini masih berjalan nih masa PSBB ini, dan semoga sih ada hasil yang positif dan semoga nggak ada yang bandel-bandel ya, walaupun memang ada pastinya. Apa Bi, lo sebagai seseorang yang kerjanya kan tetap harus keluar ya kan, tetap harus beraktivitas di luar dan berinteraksi juga dengan orang-orang ya kan, apa yang bisa lo ucapkan untuk mereka yang masih bandel di masa PSBB ini? Bandel ya udahlah, ya udah bandel aja sih, nggak apa-apa, santai aja, lakuin aja pokoknya apa yang lo pengen dah, bebas. Gua nggak bisa ngatur-ngatur men, pokoknya yang menurut tuh baik aja. Oke. Kalau mau ketemu sama Abi bisa mengunjungi toko yang tempat lo bekerja yang mana? Rahasia. Pokoknya Abi dia kerja di tuku. Nah, lu cari sendiri. Tapi Abi tuku aman ya? Alhamdulillah aman. Ya karena dia juga jualannya cuma minuman kan. Maksudnya kalau yang lainnya kan ada harus dine in gini. Kalau kita kan
lebih ke Gojek aja. Alhamdulillah masih ada dah. Ada ya. Dari awal-awal terjadi PSBB juga masih aman-aman aja ya. Oke, baiklah kalau begitu. Thank you Abi. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton dan sudah mendengarkan. Kalau mau follow sosial media Abi kemana? DWEYSA. Follow ya guys. DWEYSA. Worthy. Instagramnya keren banget. Dan kalau mau gambar-gambar jaket juga boleh. Dia lagi nyoba untuk gambar jaket. Di sono lagi jauh. Jangan deh gambarnya ini apa namanya? Nanti gue tanya-tanya makin jauh makin ngeri Pak. Ayo bahas. Boleh. Seru tuh. Jadi Abi lagi gambar jaket, ya kan? Dia lagi ini hobi baru berarti selama pandemi atau gimana? Ya, mencari hobi baru melukis dengan cat. Oh biasanya gambarnya di kertas biasa gambar terus di scan gitu. Gambar biasanya langsung di digital aja, males kan. Kalau gambar jaket ternyata pakai akrilik sulit bro. Cuman seru, hobi baru. Hobi baru ya. Yeah. Jadi ini bisa dibilang adalah satu hal yang baru lu coba di pandemi ini gitu. Oh pamer PS4 di PSBB ini bro, mengurangi lu keluar rumah. Jadi kalau emang lu ada duit sisian tabungan, lu beli PS dulu sampai PSBB selesai, baru lu jual lagi PS-nya. PSBB kan PS PlayStation. Anjing, iya sih bener. PlayStation baru-baru. Apa sih anjing? Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk dengerin terus podcast Pengen Deket. Siapa lagi yang bakal gue undang berikutnya? Tungguin aja update di Instagram gue @rizkyajas_. Dan jangan lupa untuk dengerin di platform streaming yang udah tersedia. Lo tinggal search aja Pengen Deket ya. Terima kasih. Akhirnya gue bisa mengenalkan lo ke teman gue Abi, Lucky Bastard Jakarta. Kalau mau kayak foto keren cowok gini nih, jarinya nih gini. Keren. Enggak norak. Terima kasih. Semoga lo bisa lebih dekat dengan dia. Setelah itu follow Instagramnya, ngobrol-ngobrol, DM juga boleh banget ya. Gak ada yang marah kan kalau DM Abi? Kayak pertanyaan fuckboy aja. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.